saya juga menyapa yang streaming. Selamat beribadah. Ayo siapkan hati pikiran kita. Ya, lupakan segala sesuatunya. Kita fokus kepada apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Oh, haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk, luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Sekali lagi yang panjang buat Tuhan. Katakan haleluya. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Kamu kalau menghadap Tuhan harus bersuka cita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Kenapa saudaraku? Karena tangan Tuhan yang luar biasa itu yang tidak kelihatan. Itu selalu, saudara sadar tidak sadar, Tuhan itu sebetulnya memimpin kita dari setiap langkah hidup kita. Ya, sebab itu saudara harus mengerti firman Tuhan. Ya, banyak sekali ajaran-ajaran, apalagi sekarang di TikTok, di YouTube, masa. Ya memang ada sebagian yang banyak sekali, Pak Rupin Adi, Pak Niko, siapa lagi lah mereka hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Tetapi banyak sekali juga yang firmannya ngawur, saudaraku. Ya, saya pernah dengarkan firman, bukan firman Tuhan yang disampaikan, tetapi dia membahas Indomie jadi khotbah. Lah kalau perumpamaan enggak apa-apa, itu satu orang ini ngomong lagi itu. Ya. Nah sebab itu hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lah Bapak Ibu yang kekasih, tadi malam begitu saya bangun malam ya jam 3:30 gitu. Saya itu enggak tahu bagaimana saya buka TV saya. Ternyata Iran wis diserang get-getan. Ya, kita berdoa ya supaya tidak merembet kemana-mana. Karena tadi siang saya juga setel, saudaraku. Wah, pemimpin besar Iran dibom meninggal, anak putune mati, saudaraku. Ya, nah ini kan barakno orang, wah gonjang ganjing. Ya. Tetapi yang mau sampaikan kepada saudara, dengar baik-baik. Saudara biji mata Tuhan. Saudara jangan berlarut di dalam hal itu. Satu rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau engkau, ya tepuk tangan dulu. Kalau engkau takut, maka engkau akan tidak menikmati damai sejahtera. Tidak menikmati sukacita. Dan harimu akan habis dalam kekhawatiran dan ketakutan. Nah, tidak kebetulan ya. Bulan ini saya akan membahas bersama-sama dengan saudara tentu lewat doa saudara. Yaitu tentang faith that move. Iman yang bergerak. Ini tema besar. Apa temanya? Lebih keras. Iman yang bergerak, dan iman itu adalah hidup. Sebab itu katakan iman yang bergerak, ada iman yang mati. Tapi saya merindukan saudara untuk bersama-sama dengan saya terus bertumbuh. Supaya iman saudara bertumbuh. Karena gini, Yesus berkata, ya iman itu seperti biji sesawi kecil. Ya, lebih kecil daripada pasir. Tapi kalau dia bertumbuh akan menjadi pohon. Ya, dan burung-burung itu akan berteduh ya, di ranting-ranting. Dengan kata lain saudaraku, kalau iman saudara bertumbuh, maka saudara menjadi berkat, amin. Itu namanya iman yang hidup, iman yang bergerak. Nah, minggu ini Tuhan berikan kepada saya hati untuk menyampaikan ya, yaitu subtemanya iman yang menggerakkan tangan Tuhan. Oh, saya percaya saudara rindu. Ya, siapa yang rindu? Iman yang menggerakkan tangan Tuhan. Yuk kita baca sampai 2, 3. Iman
yang menggerakkan tangan Tuhan. Pak, saya sudah berdoa, saya sudah sungguh-sungguh, Pak, saya melayani, Pak, doa puasa. Tapi kok gini ya Pak ya, kok biasa-biasa saja. Dengar baik-baik, ya. Saya senang dengan Tuhan Yesus itu. Ya. Maka itu belajar. Coba saudara baca, singkat cerita ya. Setiap Yesus menyembuhkan orang, ya, dia berkata apa? Imanmu yang menyembuhkan. Kalau orang itu takut dan lain sebagainya, seperti Petrus, ya, tenggelam lalu ditolong oleh Tuhan. Tuhan berkata, di mana imanmu? Tuhan tidak berkata, kamu kurang doa, enggak saudaraku. Kamu kurang bayar perpuluhan, enggak saudaraku. Kamu kurang doa puasa, enggak. Bukan doa enggak penting, doa penting. Telat. Doa penting. Ya. Saudara, ibadah penting. Banyak orang penting, tetapi Tuhan tidak tergerak dengan iman rombongan. Serius, saudara baca Alkitab. Semua yang dipakai Tuhan itu individu, ya Pak ya? Abraham, Ishak, Yakub, Daniel. Tidak rombongan saudaraku. Sebab itu mari kita belajar bagaimana supaya iman yang menggerakkan itu, tangan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita baca dulu Ibrani 11 ayat 6. Yuk, saya akan cepat saja ya. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang apa? Berkenan kepada Allah. Terus? Ya terus? Ternyata betul kan? Banyak orang datang. KKR besar-besaran. Oh ya senang dong banyak orang diselamatkan. Tetapi saudaraku, ya hanya beberapa orang yang disembuhkan. Ya Pak ya saudaraku. Sebab itu dikatakan dengan tegas ya, oleh Alkitab saudara. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kerja keras, baik. Beriman enggak? Kalau kau beriman, ya, Tuhan akan bergerak karena hanya dengan iman Tuhan itu akan mengulurkan tangan. Saudaraku yang kekasih, dan kalau saudara sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi upah. Ya kan? Ya Pak. Saya rindu saudara, ya saudara memiliki iman yang demikian. Bukan iman rombongan. Ya. Bukan iman yang ya diberkati. Oh haleluya, Tuhan luar biasa. Oh enggak ada tandanya itu. Benar saudara diberkati. Saya yakin saudara diberkati. Yakin. Tapi iman saudaralah yang akan menggerakkan tangan Tuhan. Caranya ya apa sih Pak? Oh saya bersyukur loh dengan Tuhan itu. Tuhan itu enggak asal firman tapi enggak kasih jalan. Tuhan selalu kasih jalan. Cuma kadang-kadang kita ini loh saudara, ya sakarepe dhewe. Ya, enggak mau nurut sampai Tuhan. Nek nurut beres kabeh. Ngomong nek nurut beres kabeh. Saudara percaya? Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Nah caranya gimana? Nah, ya. Yuk next. Kita baca caranya gini. Markus 11 ayat 23 sampai 24. 2, 3. Aku berkata kepadamu apa? Terus? Kok rebutan gak karuan? Saya bacakan ya si Pak Pradana. Ini caranya. Caranya untuk menarik
tangan Tuhan. Istilahnya begitu ya. Yesus berkata, Tuhan dewek ngomong, katakan bersama saya, firman-Nya tidak pernah berdusta. Alkitab ialah firman Allah. Tidak pernah ditarik kembali. Perhatikan saya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak mungkin, tidak mudah-mudahan. Apa? Barang siapa, berarti siapa? Siapa saja. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan yes. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tertampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Loh, cik sederhana nih sih. Sederhana loh. Nek aku ngomong beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, ndak bimbang akan terjadi. Cik gampangi. Saudara nek ngrungokno, maka itu lebih baik saudara dengarkan firman Tuhan daripada dengarno TikTok. Serius. Saya ini kan sudah lama. Ada teman saya, saudaraku, aduh, tak bilang, wis salah, percaya ambil Tuhan. Tuhan tidak pernah, gak iso, dokter ngomong kayak gini, aku iki loro. Percaya Tuhan itu menyembuhkan, bilurnya Tuhan menyembuhkan. Ngomong, aku sembuh. Loh ya konan, aku ngomong kok, iki perumpamaan kok. Ngomong aku sembuh, dia ngomong ini. Gak iso, iki dokter ngomong, aku iki loro. Ngomong gak bayar, aku ngomong ngono saudaraku. Dek cek ragu-ragu, gak ngomong. Engkel-engkelan, wis karepmu. Gak wani terus nang timbangan kekeran mbek kanca. Ingat. Ya. Maka itu saudaraku, Alkitab ngomong apa? Sebagaimana yang kamu katakan di hadapanku. Di hadapan Allah. Aku akan lakukan buat kamu. Loh ini enggak ecek-ecek loh. Sebagaimana yang kamu katakan kepadaku, aku akan lakukan kepadamu. Bilangan 14 ayat 28, kau usah didelok, nanti dibaca di rumah. Kalau saudara masih ngomong, angel, golek duit saiki, angel, apa nek perang, wangel, apa nek, macam-macam, saiki sepi, online sepi. Saya tahu, saya pendeta. Saya tidak goblok saudaraku, saya ikuti berita. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Pikiran saya tidak mau dikunci ke situ. Saya katakan hidup saya karena firman. Hidup saya apa kata Tuhan. Ya. Kalau saudara ini punya, tangan Tuhan akan turun. Memberikan pertolongan pada saudara. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya. Karena itu, ayat 24 dikatakan. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa? Mosok. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oh, ternyata gampang ya. Tuhan, aku minta Tuhan. Minta rumah Tuhan. Dikei ya, saudara. Saya ngomong cuma lurus. Saya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya masih rumah di Kedondong Kidul Gang 1 nomor 62C. Saya itu kalau pagi itu lari-lari sama istri saya. Istri saya masih langsing saudaraku. Iya.
Bu Bin kalah kecil dulu. Iya Pak, langsing, saya lari-lari, pakai daster. Zaman dulu ada daster clock, masih eling enggak ya? Sing liris-liris lho saudaraku, daster clock gitu ya. Sing ngubeng seser itu ya. Wah, lari-lari gitu di bambu runcing. Ndak uber, ngawur ae wis kawin nguber. Enggak mari-mari aja ngomong ae lho. Coba bambu runcing saya bilang gini, mah, aku besok iso duwe omah koyo ngono, Mah. Saya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, berjalanlah waktu. Saya masuk rumah Sinar Galaksi nomor 69, Manyar Kertowadi 450 meter. Begitu saya masuk, saya menangis. Saya tahu, bukan saya, tapi saya nurut dengan apa yang dikatakan. Dengan kata lain, perkataanmu cermin imanmu. Ayo ngomong sama saya, 2, 3. Kasih salam yang mantep. Awas kon ya, kate ngomong tambah suwe, tambah tuwek, tambah loro-loron gitu ya. Iya, Pak Hendro nek ndelok aku ndelok Pak Gembala cik seneng jarene. Mas umur 73 ngono lho. Waduh. Plak. Ya sudah, memang sudah saya lakoni dari saya bertobat. Dan Tuhan berikan itu. Percaya enggak saudaraku? Saya waktu itu tidak punya uang. Ya, baru bangkit dari ancur-cur saudaraku. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Saya percaya saya pasti bisa. Maka itu saya tidak mau mengajarkan saudara mengasihani diri sendiri. Karena kita anak raja. Aku anak raja. Kita semua anak raja. Amin. Anak raja itu kaya raya enggak? Berkelimpahan enggak? Yeah. Berkelimpahan bukan soal harta dulu. Dodo, gini, nonggoni hati. Berkelimpahan enggak kamu? Dengar, kalau enggak berkelimpahan dalam hatimu, dalam pikiranmu berkelimpahan, semuanya akan terjadi. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Ya. Next. Baca. Ya. Ini baru pembukaan ya, tapi saya cepat. 2, 3. Iman adalah kunci yang membuka perbendaharaan mujizat. Sekali lagi, iman adalah kunci yang membuka perbendaharaan mujizat. Iya, siapa di sini minta berangkas, angkat tangan. Berangkas. Oh, wedi kabeh. Ayo, saya punya, wis tak akoni, masih cilik duwe. Berangkas itu yang gede itu saudaraku ya. Tebel saudaraku ya. Itu masih dilinggis gak kira dibuka, so buka. Cara buka ya apa? Halo? Wah kunci cilik oleh linggis saya gak iso kok. Ada kuncinya kan? Kuncinya ini iman. Saudara mau buka kerajaan surga? Loh meneng kabeh. Kuncinya iman. Katakan kuncinya iman. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Ya. Poin pertama. Wes, masuk. Bagaimana kita dapat menggerakkan tangan Allah terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, iman yang percaya walau belum loh. Orang-orang itu, aku dek kan delok ya gak percaya, nek delok baru percaya, ya gak usah ngomong kon, ya enggak?
Iya toh Pak? Iya. Waktu gedung ini belum jadi saudaraku. Saya lihat, waduh udah karuan kabeh saudaraku. Serius saudaraku. Ya. Tapi saya disuruh sama Tuhan, ya saya imani, ya sudah, saya lakukan. Banyak, ini loh. Ya, jangan dengarkan suara-suara sumbang. Ngomong sama saya, 2, 3. Masa iso? Kayak apa? Loh, nggak peduli. Saya ngomong pendeta, saya ngomong ngono loh. Iya. Maka itu saya tidak mau denger no. Katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Saya katakan hidup saya. Tuhan berkata kelimpahan, saya berkelimpahan. Tuhan berkatakan, kamu memiliki damai sejahtera. Saya punya damai sejahtera. Saya katakan, kamu diberkati, saya diberkati. Tuhan ngomong, kamu dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak punya anak perak, semua anak emas. Saya anak emasnya Tuhan. Saudara anak emasnya Tuhan. Saudara gambarkan apa? Mungkin Pastor Yosua tadi pagi membicarakan tentang iman dan identitas. Oh penting. Identitas saudara. Ya, ada identitas kerajaan surga. Identitas saudara, identitas yang berkelimpahan. DNA saudara, DNA yang tidak kekurangan. Saya nggak mau ngamen ke utangi. Loh, Daud ngomong ya? Iya toh. Apa saja yang kamu kerjakan akan menjadi berhasil. Tangan saya pegang apa? Berhasil. Tidak peduli orang ngomong, angel gak iso. Tidak peduli. Saya tahu apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Ya Pak ya? Pak, ono dasare Pak. Lu ada. Ya, 2 Korintus 5 ayat 7. 2, 3. Next. 2, 3. Sebab hidup saya ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Waduh, luar biasa. Hidup saya ini bukan karena melihat yang kelihatan, karena kenyataan itu bisa berubah. Iya Pak ya. Loh kenyataan kok berubah sih Pak? Kenyataan ya kenyataan bisa berubah. Kenyataan Pak, saya divonis dokter sakit, tidak sembuh-sembuh. Saudara ini mah? Enggak, Tuhan ngomong kok. Tuhan tidak pernah nyiptakan penyakit. Mau percaya yang mana? Lah, kalau saya percaya, pegang Tuhan. Saya sehat, saya diberkati, saya kuat, berkelimpahan. Ya. Saya tidak mengatakan bim salah bim saudaraku. Ya. Tetapi itu akan terjadi sebab Allah tidak dapat mengingkari dirinya sendiri. Gini loh saudaraku, iman saudara itu saudara letakkan di mana sih? Pada pengalaman. Pengalaman penting. Tapi kalau iman saudara, saudara letakkan di dalam pengalaman saudara, saudara nanti akan goyang atau gampang berubah. Tapi kalau iman saudara, saudara letakkan di karakternya, sifatnya Allah, maka saudara akan mengalami terus pernyataan Tuhan. Karakternya Tuhan itu apa? Dia Allah yang Maha Kuasa, yang sudah kata amin. Allah Maha Kuasa? Tidak ada mustahil. Allah itu ada di mana-mana. Itu karakternya Tuhan. Ya. Yang terpenting ini. Ya. Allah itu setia. Setia akan apa? Setia akan janjinya. Firman Tuhan mengatakan, kalau manusia tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak dapat mengingkari diriku sendiri. Hebat Tuhan kita. Ya, kadang-kadang aku tidak layak.
Saudaraku yang kekasih, kalau saudara main perasaan terus, ya sudah. Tidak akan saudara melihat tangan Tuhan. Tapi kalau saudara letakkan, ada satu contoh saudara, pada janjinya Tuhan. Ya, gambar, ini gambar aja. Gambar ya, ayo supaya tidak lupa saya. Gambar. Next, 2 kali, next. Iya, perempuan pendarahan 12 tahun. Siapa nggak tahu? Dia tidak punya jabatan. Dia miskin-kin, saudara. Habis hartanya untuk berobat. Tinggal longlet, balong ambil kulit. Tapi dia mendengar Yesus. Meskipun banyak orang, dia menghampiri dengan susah payah. Ingat, tadi katakan, ya, hidupku bukan karena melihat, hidupku karena percaya. Amin. Perempuan ini berkata, belum jamah loh, belum jamah. Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Loh, wakeh, no situ tuh orang-orang, mungkin KKR, tapi dia sudah sembuh saat dia ngomong, asalku jamah. Belum dijamah, tapi begitu jamah jubahnya Yesus, ada kuasa. Alkitab mengatakan keluar dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkata, siapa yang menyamah aku? Murid-muridnya ngomong, Tuhan, orang segini banyaknya, mana yang tidak jamah kamu? Orang datang ke gereja, ya, belum tentu menjamah Tuhan. Iya, karena kadang-kadang wedi dibesuki. Loh, kok guyu? Iya, wedi disangkano kok gak bertuhan. Ya, tapi kalau saudara datang dengan satu kerinduan seperti orang ini orang, aduh, kalau saudara baca ya, orang ini saudaraku, ini najis saudara, tidak boleh diakbomu saudaraku. Pendarahan. Zaman itu dosa sudah disingkirkan, tapi dia berusaha. Dia jamah. Dan dia sembuh. Itu Allahmu. Haleluya. Allahmu luar biasa. Naik 1, Yohanes 20 ayat 29. Next ya. Nah, yuk. Ini loh, kata Tuhan, bukan kata saya ini. Ya, Alkitab ialah firman Allah. Amin. Tidak pernah berdusta, amin. Nah, ini namanya, kata-kata Yesus waktu ditujukan kepada Rasul Thomas, dikatakan Rasul ragu-ragu. Ya, ayo, kata Yesus kepada Thomas, ya, kepadanya, itu Thomas. Apa yang keras? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Yang lebih keras lagi, 2, 3. Berbahagialah kamu. Sekalikan kamu tidak lihat, kamu sudah percaya. Saudara dikatakan berbahagia. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan Yesus. Thomas tidak disingkirkan dengan Yesus sekalipun ragu-ragu. Dia datang. Ya. Pertama tidak datang dia, tapi datang mungkin kecewa ya. Thomas ini mungkin kecewa. Kenapa? Yesus mati ya. Aku ketok dewek. Tuhan Yesus mati no kayak katut salib tidak berdaya, digantung, ditombak. Kok 3 hari ngomong, katanya dia sudah bangkit. Ambil teman-teman yang ngomong, dia gak percaya deh. Enggak. Kalau aku tidak melihat sendiri dan mencucukkan jariku ke atas lubang, apa itu? Ya, tangannya, lambungnya. Aku tidak percaya. Tuhan Yesus tidak ngomong, Thomas, mbok sana kon sing ganteng dhewe ta. Wong liya lho akeh. No. Kenapa sih? Sebab Thomas adalah pilihan Tuhan. Saudara dipilih oleh Tuhan. Aku sing ngotot lho ya. Coba main-main lho saudaraku. Saudara orang pilihan Tuhan. Bukan
Bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Diteguhkan oleh Rasul Paulus. Tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau ada Roh Kudus di dalamnya. 1 Korintus 12 ayat 3. Sebab itu baca firman Tuhan, resapi firman Tuhan, bukan hanya dibaca dok. Ya. Lalu dikatakan, Thomas, ya, sekarang percayalah. Tuhan ngomong, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Next, ya. Nih perhatikan saya, ya. Iman tidak pernah bertanya bagaimana kok bisa sembuh. Orang beriman atau iman sejati tidak ngomong gini, ya apa sih kok iso ya? Tidak. Iman tidak akan bertanya demikian. Iman yang sejati, ya, iman hanya berkata apa? Yang keras apa? Tuhan sudah berkata. Kalau kamu berdoa, minta sesuatu kepada aku, percayalah bahwa kamu sudah menerima. Tuhan wis ngomong kayak gitu. Nggak perlu orang lain ngomong. Aku tahu firman sing ngomong kayak gini. Dan Alkitab sudah ngomong. Engkau hidup berkelimpahan. Engkau diberkati. Engkau sehat. Cukup firman Tuhan. Luar biasa enggak Tuhan itu? Luar biasa. Saya tidak anti dengan orang yang sekolah teologi ya. Anak saya sekolah teologi ya. Baru nanti ini ujian ada S2. Saya tidak sekolah. Tapi saya mau belajar. Belajar dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Tak baca, tak renung no. Waktu saya hancur itu saudara, ini bukan rahasia. Rumah saya di Kedonong Kidul, gang 1 nomor 62 sih. Kamarnya 1, ya. AC-nya cuma 1 tok. AC split. Kok split? Windows CL kayak Pak Bin. Windows saudaraku. Sing cilik setengah PK ya Pak. Nah, itu ditaruh parwedding gitu loh sama mama saya di sebelah. Istri saya tidur di bawah, ranjang itu susun, ranjang kayu, elek saudaraku ya. Ya masih ada ndak ya Bu? Tak simpen boga. Ya, ngoni bawah itu istri saya sama anak saya nomor 4. Nomor 3, nomor 2, nomor 1 itu tidur ngoni lantai 3. Saya tidur ngoni jobin, bukan tekel ya. Bukan teraso loh, apa? Rota jobin. Semen. Plesteran. Iku wong kuno kabeh ngono. Di plesteran. Nah, begitu saya bertobat, ya, utang saya banyak. Saya itu enggak tahu, saya lupa ya apa gitu saya. Saya kan tidur di sana. Ini ya sini supaya ini hanya saya lupa apa ya. Nah, saya tidur di sini. Saya bangun tengah malam. Tuhan Yesus iki ono apa enggak ya? Tuhan Yesus ngomong katanya apa saja yang saya minta dikei, temenan tai. Ya. Lalu saya lihat gelas itu. Ya, ono isi banyu. Saya bangun. Saya percaya, yakin sepenuhnya. Air ini nek tak minum, dahaga saya hilang. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Saya mantep, yes. Yakin 100%. Nek tak minum, pasti dahaga saya hilang. Betul? Tapi saya enggak melangkah-melangkah. Berarti saya harus apa? Bergerak. Wah, iya. Saya tak ngombe ya. Aku ngelak temenan nih kira. Ngawur saya berapa minggu ini tuh panas dalam. Tuhan Yesus berkati. Aku sing ngombe kon sing amin ya.
begitu saya bergerak, take action, ya, baru terjadi. Luar biasa. Banyak orang sekali, saya percaya saya diberkati. Saya percaya usaha diberkati. Tapi begitu menghadapi kenyataan, waduh setengah mati saya. Aduh duit entek. Nah ini tinggal hari Sabtu saya ke toko. Ke pasar Atom. Saya ketemu sama teman saya, datang pun namanya saudara. Ya apa? Nah, waduh kok aku mari toko cungkup. Koncoku, anakku sekolah nok kono tak terno, tak anterno ambek istriku tak terno sana. Ya. Aduh. Melo Tuhan tambah suwi tambah soro yo. Alkitabe ondi lak ngono iki, wacane kwalik ta apa. Terus saya ngomong, terus siapa? Anakku sekolah kono wis aku anterno ambek aku, lah mari kono bojoku itu lho. Mudhun teko loteng ngene iki. Kepleset, cuma 2 lantai tok lho kok Gun. Kepleset, cuklek. Mlebu rumah sakit. Nek cungkok. Waduh, memang ana asuransi ini. Waduh, setengah mati kok Gun. Didudukno aku saudaraku. Ya toh. Lah terus, lah iya, melok Tuhan tambah suwi kok tambah soro. Saiki tambah sepi. Roh kok Gun. Dek jual kain toh nang di sana toh. Ya. Natalan. Ndak ono gejolak blas. Cok sinien jare angpo lelek. Blas sepi. Puasa. Sepi. Ya apa kok? Aku iki biasane nek bayar tagihan bon itu pakai di omset. Tak buat bayar. Itu paling cilaka, paling soro. Saiki kok Gun, aku iki lho nggawe duit bank. Dibuntel dengan keadaan. Tahu ya dibuntel? Pikirannya. Setan itu gitu saudaraku. Iya. Mempengaruhi sehingga dia terus memikirkan yang jelek-jelek. Dia tidak pernah memikirkan Allahku yang besar. Akibatnya gimana? Dia ngomong gini, wis aku gak doa-doaan. Hah? Gak doa-doaan. Wis gak gereja-gerejaan. Tuh. Saya gak bisa apa-apa. Wis, ayo doa yuk. Nanti biar Roh Kudus saja. Soalnya dia banyak firman sudah. Makan firman sudah banyak. Tapi kembali lagi. Ya, maka itu. Ya saudaraku, ayo kita bertumbuh. Seperti Yoel berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah. Sekalipun hasil ladang tidak memuaskan. Tetapi aku akan tetap bersukacita di dalam Dia yang memberikan keselamatan kepadaku. Ya itu namanya iman yang dewasa. Ya Pak ya, nolak kiri kanan, bener omongan itu. Ya. Jadi iman tidak pernah bertanya bagaimana caranya, tapi iman yang sejati cuma berkata, Tuhan sudah berkata, kamu tidak akan kekurangan. Itu saja cekelen, gitu loh saudaraku. Masuk yang kedua, cepat. 2, 3 sudah saya singgung ya. Iman yang berani melangkah. Nah, supaya tidak terlalu lama, saya bacakan saja, saudara simak ya. Ini tentang Yosua 3 ayat 13, 16. Saudara simak saja. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu lambang. Ya, pada perjanjian lama lambang Tuhan hadir, tabut Tuhan. Ya. Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Ini bukan Musa. Kalau Musa membelah laut
Tebrau ya. Ini Yosua adalah apa ya? Hambanya menggantikan Musa ya. Menghadapi Sungai Yordan, dia mau nyebrang dengan semua orang Israel menghadapi dan tidak berkata Tuhan berfirman ya. Maka kalau kamu melangkah ke air itu, sungai itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Yosua 3 ayat dan seterusnya next. Segera sudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sungai itu tersebak sampai meluap sepanjang tepi selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Jadi perintahnya ayat 13-14 tadi, dan ini melangkah. Ya, jadi berani melangkah, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Jadi melangkah, katakan melangkah. Sekalian melangkah. Ketokane tidak mungkin. Tapi kalau saudara melangkah, maka tersebar. Persoalan itu akan ada jalannya. Saya Yesaya 48 ayat 17 ya. Kalau enggak ayat Yesaya 43 bunyinya gini loh. Lihat, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Mana mungkin orang zaman itu membuat jalan di padang gurun. Saya pernah ke Israel di padang pasir. Begitu saya jalan, saudaraku, begitu saya noleh begini, itu tertutup jejak saya. Saya takut tidak kembali. Jadi saya tidak jauh-jauh, saya cepat-cepat. Tidak mungkin. Kena angin toh, tertutup. Tidak mungkin. Tapi dikatakan lihat. Lihat dengan apa? Dengan iman. Persoalan saudara, tidak mungkin. Tapi Alkitab saya mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang. Sahabat saya, lambaikan tangan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Saudara, saya mengalami semua. Dan apa yang saya alami ini saya bagikan buat saudara. Karena Tuhan tidak pernah pandang bulu. Ya, asal saudara mau praktek, maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan, next. Tuhan membuka rahasia mujizatnya, saudaraku. Apa rahasianya? Tuhan menunggu langkah iman. Jadi saudara bekerja, enggak usah ragu-ragu. Kondisi sepi, ya tahu enggak usah ngomong. Kerja aja, semangat, tawarkan. Saya ini lihat orang-orang yang kesaksian sama saya. Ya. Karena saya ini banyak sekali dulu bersaksi. Pak Mulyono itu saudaraku, maaf karena dia sudah berani bersaksi, saya berani ngomong. Dia itu mantan napi. Tahu ya Yongki ya? Nggak ngomong, mantan napi. Tak besuki, tak suntik firman Tuhan, tak suntik firman Tuhan. Begitu keluar saudaraku, ya, nggak ada yang mau ngutangi. Dia pergi ke Sumbawa. Kos. Nggak ada apa-apa Pak.
belas sama sekali tidak punya apa-apa. Dia pergi sana, dia nawarkan yang nama bahan kimia. Berjalannya waktu. Kalau saudara nggak percaya, boleh nanti tak kasih nomor telepon dewe mbek wonge. Berjalannya waktu saudaraku. Ya, sekarang dia luar biasa. Saya 2 kali nggak salah ya, dipanggil KKR di sana. Dia setia saudaraku. Ya, bukan mulus loh. Waktu gempa banjir atau di Sumbawa itu pernah gempa ya, pernah banjir atau gempa. Dia kena juga loh, saudaraku. Tapi dia tidak pernah mengeluh, saudaraku. Dia terus fokus sama Tuhan. Saya di atas ya tidak, di atas tidak, saudaraku ya. Di rumah di Surabaya dia punya rumah, beberapa rumah. Kemarin dulu gudangnya itu dia di mana saya lupa, di daerah pergudangan. Dia videokan saya, Kogun. Ini lo gudangku, Kogun, aku cetak tuku. Saya diajak ke sana, saudara, Sumbawa, saudaraku. Dia sekarang punya rumah juga di sana. Nok Lombok, dia juga punya rumah, punya kantor di sana. Dan saudara, pegawainya mantan nabi. Iya, diajak ke sana, suruh kerja. Tapi kadang-kadang ono sing ndablek, saudaraku. Kapan nangis tak omong, ojo sekali-kali kon percaya lo, ambil siapapun juga soal uang. Kena 300 juta, tapi dia enggak marah. Ya coba getun loh. Gitu. Tapi sekarang dia diberkati luar biasa, armadanya banyak, saudaraku. Ya. Dengan kata lain, saudaraku ya, Tuhan menunggu langkah iman kita. Berani enggak? Karena apa? Saudara punya iman itu diuji. Diuji dalam waktu apa? Dalam waktu persoalan. Nek dalam berkat. Wah, haleluya. Ya mau ngapain? Haleluya. Luar biasa tuh. Aduh. Tapi kalau orang punya iman sejati, oh haleluya. Segala perkara apa? Dapat aku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang terakhir, iman yang tidak menyerah. Katakan iman. Kenapa tidak menyerah? Nah, karena iman kepada Yesus, kepada karakter Tuhan, bukan pada harta, bukan pada kekayaan, bukan pada kedudukan, bukan pada waktu, tetapi pada janjinya Tuhan, karakternya Tuhan yang setia, tidak pernah gagal. Saya ulangi, iman mengapa tidak pernah menyerah? Ya, karena iman tidak pernah gagal di dalam Tuhan. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan yes. Katakan bersama saya, iman yang tidak menyerah. Karena iman di dalam Tuhan tidak pernah gagal. Buktinya apa? Tidak usah jauh-jauh. Lihat di atas bukit Golgota. Bagaimana Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya di atas bukit Golgota. Karena kasihnya. Bangsa Israel kayak gitu, saudara. Karena kasihnya, tegar tengkuk, saudaraku. Saya ini jadi Tuhan, wis bangsa tak buak kabeh wis. Ono liyane, ono Hendrik sing ganteng kok. Ono Pak Hendro lagi. Ono Pak Bin maneh. Golek sing ngene-ngene apa timbangane tegar tengkuk. Ndak. Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tahu apa yang dilakukannya sebelum dunia dijadikan. Luar biasa ya. Ya. Nah, saudaraku, ini adalah gambar. Ini dari mulut Tuhan Yesus sendiri ngasih contoh kepada kita. Hakim yang tidak benar. Nanti saudara baca ya Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Dikatakan demikian. Ada di sebuah kota hakim yang tidak takut dengan Allah dan tidak menghormati manusia. Wis bayangno hakim apa kayak gini.
Di situ juga ada seorang janda, ya datang tiap hari, ya janda itu tuh miskin saudaraku ya, untuk minta dibela perkaranya. Tiap hari datang. Bukan nek Natalan tok lho ya. Tiap hari datang ketuk pintu. Belalah hakku, belalah hakku, belalah aku. Tapi hakim ini ya enggak takut dengan Allah. Enggak takut dengan manusia, apalagi manusia. Tak dibiarkan. Tapi orang ini saudaraku janda terus datang ketuk pintu. Hakim itu ngomong gini dalam hatinya. Aduh lebih baik tak belai perkara ini daripada aku nanti diserang sama janda ini. Saya mau tanya dengan saudara. Mengapa hakim ini kok bela dia? Ayo coba dijawab. Dan saudara sini, mengapa hakim itu kok ngomong kayak gitu? Kok hakim enggak takut dengan Allah? Ya, enggak menghormati manusia. Tapi kok akhirnya mau? Tuat tiap hari, oh ya betul. Ada lagi. Apa lagi? Ayo. Halo, anybody home? Hah? Apa? Bosen? Ya bosen nggak apa-apa. Salah gak bayar, menengok ayo saudaraku. Nggak kurangi keselamatan saudara. Dari sini apa? Sumpek jalan terus. Kasihan. Ya, semuanya benar, tapi satu perhatikan betul baik-baik. Ini Yesus sudah ngajarkan ya. Artinya apa? Dia tekun. Orang yang berhasil adalah orang yang tekun. Serius. Lihatan orang, maaf ya, karyawan, pindah. Gak dadi uripe. Iya Pak? Ibu Lucy sih ngomong untuk aku. Loh serius? Betul ya? Berapa tahun nekuni bidang Polowijo? Dari muda tuh Bu Yen sampai sekarang kan. Orang tekun itu pasti berhasil. Pinter tapi gak tekun, bojahe. Serius saudaraku. Saya ya newes berhasil ya ojo lali ambek Tuhan, tambah setia. Semua ini tinggal kok saudaraku. Ya. Saya punya teman Semarang datang ke Surabaya. Habis total. Wis kata si Bono lah. Kalau tak Bono dodol opo saudara kasih tahu. Tambah sayang. Dia habis semua, akhirnya dia di kaki 5. Berhasil, cabangnya banyak, kaya. Punya selingkuhan, saudara. Olsan, cari wong Mandari, wong Chinese. Olsan, amit-amit cabang bayi nang wedok. Punya selingkuhan, habis. Kalau udah habis, hidupnya enggak enak. Betul Pak, betul. Alkitab saya ngomong, siapa yang dapat nyimpen mowo, tahu mowo bara di kantongnya sendiri, nggak mungkin, pasti terbakar, betul? Betul? Sekalipun kaya, masih kaya, tapi kalau enggak masih ada yang tadi itu, enggak dibereskan, urip gak enak, saudara. Serius. Tapi kalau sudah bereskan, oh haleluya. Sambil lagi, oh sudah selesai, oh kurang, ya wis marilah. Ya. Coba, jadi cerita ini Tuhan Yesus mengajarkan kamu harus tekun, karena imanmu pasti terjadi. Galatia 6 ayat 9, ayo baca, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya kita tidak putus asa, kita tidak ninggal Tuhan. Saya tidak katakan saudara kaya. Enggak. Karena saudara sudah kaya. Kaya kan di dalam saudaraku. Saya tidak tahu loh. David ini no kantong no duit piro. Enggak tahu. Tapi saya lihat wajahnya. Diberkati berlimpah-limpah.
Lu itu harus ada gitu. Saudara lihat saya. Lon, lah ganteng. Gak ketok tuwe kok. Lah, wong sasak jisuwe. Maksud saya itu saudaraku, bukan soal hartanya. Saudara lenggon ini beres gitu loh aku. Enak pol saudaraku. Ya. Nah, ini. Yang terakhir, katakan apa? Banter Bu. Tak setrap loh kalau Bu. Ternyata Bu Lucy ini masih saudara saya sendiri saudaraku. Iya, turut dulur kabeh tiba. Yo, yang terakhir. Nih, ini kutipan dari hamba Tuhan, ya saya lupa namanya ya. Yang keras, 2, 3. Dengan iman kecil kita bisa masuk surga. Yang sudah kata amin. Ya. Saudara tinggal, Tuhan aku orang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Sak gede-gede ini Tuhan. Aku telah ini. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku mau berubah. Aku terima Engkau. Masuk surga. Kok gak percaya sih? Penyamun loro lho saudara. Sing nggone samping kiri kanan Tuhan Yesus. Satu nih ndak bertobat. Dilihat dari mulutnya. Satu nih bertobat sekalipun ndak ngomong. Iya toh? Ingat ndak? Yang satunya ngomong gini. Tuhan, kalau Engkau datang lagi, biarkan aku bersama Engkau atau ikut dalam surga. Sing satunya. Katanya Engkau Tuhan, turuno. Iya toh? Selamatkan dirimu. Wah ini kan meskipun enggak ngomong kan ketok orang ini mokong. Iya toh? Satunya. Lo gak iso ngene saudara disalib kok ya saudara. Joget-joget. Tidak tahukah kamu kalau kita ini loh, kalau kita ini loh dihukum itu karena ya harus gini sudah. Kita orang berdosa, kita salah, merampok. Tapi dia ini tidak ada yang dilakukan yang salah. Tuhan kalau Engkau datang kembali, ingatlah aku. Dari perkataannya kita tahu dia orang menyesali dosanya. Amin. Apa kata Tuhan Yesus? Dia tahu Tuhan Yesus lihat hatinya. Hari ini apa? Engkau bersama-sama aku dalam firman. Iman kecil bawa engkau masuk surga. Kalau imanmu besar, ayo baca. Kalau kita punya iman besar, kita bisa menarik surga turun ke bumi. Artinya begini, masalah tantangan itu ada. Ya, betul tidak saudaraku? Ya, ada. Kita masih berjuang. Tempat ini saya lihat diberkati luar biasa. Saya lihat saudara, aduh, bersyukur sama Tuhan. Bertumbuh. Dan saya tahu, tahun ini Tuhan akan penuhi tempat ini. Jiwa-jiwa. Loh, serius saudaraku? Kenapa saudaraku? Tuhan sudah ngomong. Kalau saya punya iman yang besar artinya apa? Punya iman yang dewasa. Ya. Saya bisa menarik suasana surga. Tempat ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bukan hanya pagi sore, jam tambah. Pak Bin khotbah. Loh cok guyu Fit. Tepuk tangan banyak buat Tuhan. Iya. Jojo, wah nanti lihat saudaraku, keluarga Allah blessing, punya praise and worship, waduh, song leader urapannya kencang, kan suaranya aja enak loh Jojo ini saudaraku, ya saya dari dulu tak inting-inting sama saya saudaraku, ayo Jo, ya karena masih baru sama saya mungkin sungkan saudara, tapi saya ini orangnya gini, kalau lihat saudara semua maju, saya senang sekali, serius. Ya, itu narik suasana surga. Bukan saya tidak punya persoalan loh. Punya, istri saya punya.
Ya. Tapi karena kalau saya punya iman yang dewasa, dewasa imannya bukan sehari 2 hari, saudara. Iman itu bukan sesekali, bukan. Iman itu terus menerus. Nanti ya, aduh. Bukan saudara cari berkat, saudara dicari orang. Ini saya ya jemaat satu. Ya, baru saja selesai saudaraku. Baru saja selesai di kerjaan satunya kan sudah lama ya. Sekarang jadi dipanggil oleh Cleo. Dipanggil lagi oleh A. Kenapa? Ya, dari buahnya kamu akan tahu. Betul. Ya, sebab itu saya mendorong saudara, ayo ya kita memiliki iman